Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Halo Sobat ATR BPN, jika kamu sudah memiliki aplikasi Sentuh Tanahku, kini saatnya untuk memverifikasi kembali akun Sobat ATR BPN. Caranya mudah sekali loh. Yang pertama, klik aplikasi Sentuh Tanahku di handphone Sobat ATR BPN. Lalu masuk ke menu utama pada aplikasi Sentuh Tanahku. Selanjutnya, pada tampilan menu utama akan muncul notifikasi untuk memverifikasi akun sekarang. Kemudian, pilih jenis ID untuk memverifikasi akun Sobat. Setelah itu, ambil foto KTP kalian dan pastikan peletakan KTP sudah benar. Lalu, Sobat ATR BPN lakukan selfie dengan memegang KTP sekaligus. Selanjutnya, verifikasi akun Anda dengan mengisi lengkap biodata diri Sobat ya. Tunggu sampai proses verifikasi akun selesai ya. Jika akun Sobat sudah terverifikasi, maka Sobat dapat menanyakan berkas Sobat sudah sampai di mana. Jika Sobat menggunakan pelayanan pertanahan. Selain itu, sertifikat tanah Sobat juga dapat diakses menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Mudah kan? Selamat mencoba dan nikmati kemudahan aplikasi Sentuh Tanahku. Halo Sobat ATR BPN para pemilik tanah, Kementerian ATR BPN punya kabar baik untuk kalian nih. Sekarang sertifikat tanah kalian bisa jadi sertifikat tanah elektronik. Yuk simak informasinya. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan terbaik dan sah, diakui secara hukum atas bidang tanah yang dimiliki, yang berisi rincian lokasi tanah, luas tanah, nomor identifikasi bidang, serta nama resmi pemilik tanah. Sertifikat elektronik juga dilengkapi dengan kode unik dan QR Code yang langsung tersambung ke sistem Kementerian ATR BPN yang memuat informasi terkait kepemilikan tanah kalian. Kalian juga bisa melihat bidang tanah yang dimiliki dengan QR Code yang tersambung ke surat ukur elektronik. Kenapa sertifikat tanah harus dielektronikan? Sertifikat tanah dalam bentuk kertas itu sangat rentan. Karena sertifikat tanah maupun buku tanah yang terbuat dari kertas dapat dipalsukan, hilang, dan hancur entah karena berbagai sebab. Solusinya adalah sertifikat tanah elektronik. Karena sertifikat tanah elektronik terdiri dari beberapa sistem keamanan, yaitu QR Code, hashcode, dan tanda tangan elektronik. Nah, Kementerian ATR BPN akan memulai konversi sertifikat tanah kertas menjadi sertifikat tanah elektronik. Data tanah didaftarkan, didigitalisasi, dan disimpan ke dalam database Kementerian ATR BPN loh. Sementara, sertifikat tanah kertas akan diubah menjadi sertifikat tanah elektronik. Selain aman, sertifikat tanah elektronik dapat mengurangi biaya akomodasi dan pelayanannya membosankan jika ke kantor pertanahan. Kalian tidak perlu khawatir, sertifikat kertas masih tetap berlaku kok. Penggantian sertifikat tanah kertas ke sertifikat tanah elektronik akan dilakukan secara bertahap dan tidak akan ditarik paksa oleh kantor pertanahan. Sertifikat elektronik mempersempit ruang gerak mafia tanah. Selamat datang di era sertifikat tanah elektronik. Raden pengok, ya geram merapat. Ya, Mbok. Iya, Mbok, ini ngopo, Mbok? Apa maca lemah tinggal anakku. Carane piye ya? Alah, moro ning BPN ku ya, Mbok. Ora ngal apa piye? Ora, Mbok, tak jeluki kancaku pegawai BPN ya, ngene rangke.
Ngeten lho Pak, silat niku badhe mecah lemah dengan terangke niku kajenge jelas mungkin. Oke. Ajeng kedah kangge putra-putrane. Nggih. Kajenge jelas. Saniki simbang wonten dalem. Wonten. Kula nuwun, Mbah. Monggo. Nggih, kula rencange Mas Pengu. Oh, nggih, Nggih. Nggih. Iki Mbok kancaku saka Agraria. Niki Pak, ajeng mecah lemah, carane pripun? Niki didaftarkan pencatatan riyin. Nggih. Sertifikat niki dilampiri KTP, Nggih. kalih pajak buminipun nggih, Mbah. Nggih. Terus difotokopi, Nggih. mengke syarat-syaratnya. masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Dengan fitur antrian online seperti Loketku, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Untuk itu, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh staf ahli Menteri Bidang Teknologi Informasi,
Kepada Bapak Virgo Erestajaya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, baik yang berada di ruangan Aula Prona lantai 7 maupun yang hadir secara daring. Ibu Bapak, teman-teman semua, kita hari ini berkumpul pada acara sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku. Dan kita semua tahu bahwa di era pandemi atau era COVID-19 ini, itu mendorong perubahan yang cepat sekali terhadap kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama kita kaget, kemudian kita adapt dan lama-lama kita mulai biasa. Jadi kalau McKinsey melihat bahwa interaksi dari customer atau pelanggan mengalami percepatan atau akselerasi 4 tahun lebih cepat dibanding jika tidak ada COVID. Dan kalau kita lihat juga produk-produk yang ditawarkan, baik produk barang maupun jasa, itu ditawarkan dalam bentuk digital itu sekarang 7 tahun lebih cepat dari seharusnya. Di Asia Pasifik terutama, di negara-negara berkembang. Kalau di dunia rata-rata 4 tahun sekali. Artinya apa? Artinya kita mulai harus mengantisipasi ini. Kalau kita lihat dulu hanya perusahaan multinasional, seperti saya nggak sebutlah namanya, perusahaan-perusahaan besar yang mewajibkan pegawainya itu untuk bekerja WFH 1 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan. Hari ini WFH udah jadi kebiasaan gitu ya. Kalau kita lihat 2-3 tahun lalu, Zoom itu hanya dipakai untuk presentasi di PPSDM atau di Pusdiklat untuk diklat-diklat tertentu. Sekarang itu Zoom jadi kehidupan kita sehari-hari, mau buat rapat, dan event hari ini pun dilaksanakan melalui Zoom dan melalui YouTube channel. Jadi masyarakat atau customer udah mulai terbiasa tuh dengan kehidupan di dunia digital atau dunia maya ini. Bayangan saya, kita ingat dulu kita takut sekali tuh mau belanja lewat internet, takut kredit cardnya kecolongan dan lain-lain ya. Sekarang hampir semua orang berbelanja, mau tiket pesawat, belanja retail, belanja makanan, hampir semua lewat internet. Dan kalau kita lihat prediksi Direktur Bank Indonesia, itu akhir 2021 ini e-commerce itu sampai 395 triliun. Itu suatu angka yang sangat besar, cukup signifikan dibanding dengan misalnya anggaran belanja kita dan lain-lain, dan itu naik hampir 50% year on year dibanding tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga survei, itu mengatakan lebih dari 65% orang itu kalau ditanya apakah kondisi ini akan terus atau kita balik ke kondisi lama, lebih dari 65% orang mengatakan bahwa kita kayaknya akan terus hidup seperti ini gitu. Jadi WFH nanti meskipun nggak ada COVID tetap akan jadi keseharian kita. Apalagi belanja online atau beli GoFood, ya, beli makanan online, meskipun nanti nggak ada COVID atau tidak ada COVID, itu tetap akan jadi keseharian kita. Itu pula yang dinamakan dengan namanya transformasi. Jadi transformasi adalah suatu perubahan dari satu titik ke titik lain, di mana itu adalah irreversible, yaitu kita tidak akan kembali ke titik awal atau titik sebelumnya. Teman-teman yang saya cintai, ATR BPN sendiri sebetulnya kita sudah memulai transformasi digital ini sejak 2019 atau akhir RPJMN yang lalu, di mana kita sudah membuat roadmap
ATR BPN, roadmap digital ATR BPN, di mana kita akan men-shifting posisi kita dari lembaga yang sekedar hanya menjadi pelayanan pendaftaran, tapi sebagai lembaga yang mengelola informasi pertanahan terbesar, bahkan terbesar di dunia. Karena apa? Karena saat ini saja, hari ini, ATR BPN ini sudah mengelola 78 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk data tekstual, dalam bentuk data spasial. Dan dari 78 juta tersebut, itu kita sudah mulai, sekarang kita lakukan digitalisasi dan validasi, dan 86% diantaranya sudah tervalidasi secara tekstual, baik data kepemilikannya, data haknya, dan lain-lain. Sementara untuk data posisinya, apakah sudah terpetakan dengan benar dan lain-lain, itu saat ini sudah 66% dari 78 juta itu sudah kita petakan dengan benar secara digital dan valid lokasinya. Artinya apa? Artinya itu menunjukkan keseriusan kita untuk masuk ke dunia digital, masuk ke pelayanan-pelayanan pendaftaran tanah atau pertanahan juga secara digital. Ibu Bapak yang saya hormati, di 2019 lalu, kita telah meluncurkan beberapa layanan digital. Salah satu diantaranya adalah hak tanggungan elektronik, termasuk juga roya elektronik dan lain-lain. Kemudian pengecekan elektronik, informasi ZNT, SKPT, dan lain-lain. Jadi ada 2, hak tanggungan dan informasi. Dan itu sudah berlaku terhadap tadi 86 dan 66% data yang sudah valid dan sudah siap elektronik tersebut. Dan dari layanan-layanan digital yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, sejak diluncurkan 2018 itu hingga saat ini sudah mengurangi tamu yang walk-in datang ke kantor sebesar 55%. Jadi sekarang tinggal 45% lah masyarakat yang harus datang ke kantor untuk meminta layanan dari ATR BPN. Selebihnya 55% itu sudah tidak perlu datang ke kantor, cukup mendapatkan layanan secara online, daring, dan mendapatkan layanan yang instan. Dan itu jumlahnya setahun itu sekitar 7 juta layanan yang kita berikan ke masyarakat. Dan kalau kita lihat, di tengah pelambatan ekonomi karena COVID ini, hampir semua layanan, hampir semua industri di Indonesia, termasuk juga di dunia mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat layanan hak tanggungan, orang yang mengagunkan tanahnya untuk memperoleh kredit itu menurun. Orang transaksi di pasar tanah, jual beli juga menurun atau stagnan. Tapi yang mencengangkan adalah layanan informasi. Layanan informasi seperti pengecekan dan lain-lain. Setiap bulan di tahun 2021 kita mengalami all time high, artinya jumlah layanan tertinggi sepanjang sejarah. Tahun lalu layanan elektronik pengecekan itu cuma 1,4 juta. Tahun ini 2021 belum berakhir, kita sudah menembus 2,7 juta layanan pengecekan. Ini artinya apa? Artinya minat masyarakat terhadap informasi itu sangat besar saat ini. Minat masyarakat terhadap data itu sangat besar saat ini. Dan kita, ATR BPN, terus serius meningkatkan pendaftaran tanah, meningkatkan jumlah tanah terdaftar melalui PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap, serta melalui kegiatan digitalisasi data-data atau sertifikat-sertifikat yang telah lahir sebelumnya. Ibu Bapak yang saya cintai, sekarang ini kalau kita lihat semua tidak bisa lepas dari internet, ya. Bahkan sekarang jumlah device atau jumlah gadget yang terkoneksi ke internet itu jauh lebih banyak dari jumlah populasi itu sendiri, manusia sendiri. Bayangkan kita satu orang berapa gadget yang kita miliki yang terhubung dengan internet, ya. Saya sendiri mungkin handphone saya terhubung internet, laptop saya terhubung internet, kemudian di rumah kita punya apa? CCTV terhubung internet, kita punya TV terhubung internet. Satu orang mungkin bisa 2 atau 3, sehingga betul sekarang itu semua
sudah terhubung dengan internet. Jadi jika dulu yang terhubung dengan internet adalah komputer, desktop, atau laptop, sekarang itu sudah mulai terlampaui oleh mobile device. Nah, untuk itu kami dari ATR BPN selain kita berangkat dari layanan-layanan yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu hak tanggungan dan lain-lain yang dilaksanakan melalui laptop atau desktop, kita juga mengantisipasi shifting atau pergeseran demand dari komputer ke mobile phone. Makanya kita hadirkan layanan Sentuh Tanahku yang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu, dan terus kita perbaharui fitur-fiturnya, terus kita tambahkan fitur-fiturnya. Hingga saat ini Sentuh Tanahku itu kita harapkan bisa menjadi super apps-nya ATR BPN. Jumlah yang ada, registered user yang ada itu sekitar 112.000 orang saat ini yang sudah terdaftar. Dan kalau kita lihat secara permintaan tahunan itu bisa mencapai 40 juta permintaan layanan, akses dan lain-lain ke aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, makanya dalam pertemuan ini kita berharap masyarakat mulai semakin giat mendownload Sentuh Tanahku, semakin giat mencoba aplikasi tersebut. Karena aplikasi tersebut setidak-tidaknya menampilkan 2 atau 3 hal besar. Yang pertama adalah membantu ibu bapak atau pengguna layanan terhadap pengetahuan tetap layanan-layanan yang ada di ATR BPN. Dan yang berikutnya dan yang lebih penting adalah kita bisa mengetahui aset kita di situ. Nanti mungkin di dalam narasumber akan menyampaikan fitur-fitur yang ada secara lebih detail. Artinya apa? Artinya keamanan kita terhadap tanah yang kita miliki seharusnya bisa kita pantau tiap hari lewat Sentuh Tanahku. Sentuh Tanah, jadi ibu bapak bisa mengetahui tanahnya ada di mana saja dan posisinya ada di mana saja. Jadi selain layanan dan aset tadi, itu kita harapkan masyarakat memiliki informasi yang sama, informasi yang transparan terhadap data-data yang ada di ATR BPN. Sehingga kita harapkan kejadian-kejadian seperti yang terjadi marak terjadi beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu, seperti tanahnya sudah beralih tiba-tiba tanpa sepengetahuan pemilik, itu bisa langsung dipantau melalui Sentuh Tanahku. Jadi downloadlah Sentuh Tanahku, gunakan aplikasi itu kalau kita mau portfolio atau kepemilikan kita terhadap tanah-tanah kita selalu aman. Jadi jangan sampai kasus-kasus seperti Nirina Zubir dan lain-lain itu bisa terjadi ya. Jadi amankanlah aset Anda dengan Sentuh Tanahku. Dan yang ketiga adalah kita mencoba menaikkan user engagement atau keterikatan masyarakat dengan ATR BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena sekarang ini jumlah pemilik tanah di Indonesia itu yang terregister dan sudah terverifikasi di Dukcapil itu 24 juta. Kalau pemilikan sebenarnya lebih dari 40 juta. Namun dari situ baru 112.000 yang terregister di Sentuh Tanahku. Jadi saya pikir sosialisasi ini bagus untuk apa? Untuk supaya jumlahnya itu masih sedikit tuh, angka 112.000 itu. Jadi bagaimana keseluruhan rakyat Indonesia, at least para pemilik tanah bisa memiliki akun di Sentuh Tanahku untuk dapat memonitor aset-aset yang dia miliki. Ibu bapak, teman-teman semua yang saya cintai, siang hari ini mungkin judulnya sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku, di mana Loketku itu salah satu fitur dari Sentuh Tanahku untuk melayani layanan-layanan yang saat ini masih bersifat manual atau walk-in. Jadi dengan layanan Loketku itu, masyarakat, layanan manual kita separuhnya kita buat digital. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bisa upload dulu data-data yang dibutuhkan, kemudian nanti kalau udah semua selesai, baru kita bisa datang ke BPN. Nggak harus bolak-balik sebelum pelayanan bisa diterima di BPN. Bahkan nanti kita akan bekerja sama dengan startup
startup aplikasi angkut transportasi ya, itu supaya masyarakat even nggak perlu datang ke BPN. Jadi dokumennya cukup dengan aplikasi startup yang lain itu langsung bisa terkirim ke ATR BPN. Dan sore hari ini juga kita berharap kita bisa dapat masukan. Kita bisa dapat masukan dari teman-teman apa saja kekurangan yang ada di aplikasi yang ada. Apa saja harapan teman-teman semua terhadap aplikasi yang saat ini sudah dibangun. Karena apa? Kita akan bisa lebih baik karena feedback dari teman-teman. Kita akan bisa lebih besar karena feedback atau masukan dari teman-teman. Dan itu membuat kita semua akan jadi lebih besar, lebih pintar. Dan saya yakin masyarakat Indonesia berhak mendapat layanan yang lebih pintar dari ATR BPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku dengan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Bapak Mulyadi dan Bapak Idin Yunindra selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi. Sosialisasi ini akan dipandu oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga. Kepada Bapak Indra Gunawan, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggi tidak kami sebutkan pangkat, yang rendah kami tidak sebutkan nama, semuanya kami hormati. Mengundang dengan hormat para narasumber untuk langsung bergabung, Bapak Mulyadi selaku Kasubdit di lingkungan Pusdatin dan Pak Idin. Selamat datang kepada para pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi media, pejabat administrator, serta tamu undangan, humas kementerian lembaga yang hadir baik melalui Zoom maupun secara langsung. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Kementerian ATR BPN telah menyusun roadmap transformasi digital menuju Kementerian ATR BPN sebagai institusi berkelas dunia. Titik pangkal telah kita lakukan sejak tahun 2019 dan tahun 2020 dengan menerapkan tanda tangan digital untuk seluruh pegawai, kemudian sertifikat hak tanggungan elektronik berlaku secara nasional, serta implementasi buku tanah elektronik melalui digitalisasi dan validasi data pertanahan digital. Pada tahun 2021, penerapan teknologi digital yang user friendly telah kita lakukan dalam rangka mendukung digital melayani sepenuhnya. Sentuh Tanahku adalah aplikasi mobile yang dibuat untuk memudahkan dalam melayani masyarakat. Kini aplikasi Sentuh Tanahku sudah memiliki satu fitur baru, yaitu Loketku. Fitur baru Loketku ini merupakan layanan mandiri pertanahan online bagi masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi Loketku, Anda dapat mendaftarkan berkas permohonan layanan pertanahan Anda di seluruh kantor pertanahan se-Indonesia dari rumah Anda dan kapan saja. Hari ini telah hadir bersama kita para narasumber dalam acara sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku. Narasumber yang pertama adalah Bapak Mulyadi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dan Inovasi Sistem Informasi dan Pak Idin selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan
tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat aplikasi tersebut kepada masyarakat, kita berikan kesempatan pertama kepada narasumber, yaitu Pak Mulyadi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, seluruh pejabat struktural dan fungsional, para ASN, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di Aula Prona, lantai 7 Kementerian ATR BPN. Kemudian para Bapak dan Ibu yang juga bergabung pada acara ini melalui aplikasi Zoom. Berbahagia sekali saya mendapat kesempatan, terima kasih Pak Indra, diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi kaitannya dengan beberapa inovasi. Dalam hal ini pada sore hari ini kita akan membahas secara spesifik yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Mohon izin mungkin nanti saya menggunakan sapaan yang familiar yang biasa kita pergunakan untuk menyapa para user ya. Jadi kalau kami admin di Pusdatin biasanya menyapa seluruh user Sentuh Tanahku itu dengan sebutan Sobat ATR BPN. Gitu Iya, bagus sekali Pak. Ya, jadi Sobat ATR BPN, jadi izinkan kami sedikit memberikan gambaran. Sebenarnya tadi sudah disampaikan secara umum oleh Bapak Staf Ahli, kemudian Pak Indra juga sedikit mengulas bahwa Sentuh Tanahku merupakan salah satu inovasi unggulan di Kementerian ATR BPN. Kenapa kita sebut sebagai inovasi unggulan? Karena ini mampu menghubungkan antara kita dari sisi pemerintah dengan masyarakat. Salah satu jargon yang biasa kita pergunakan adalah bahwa sebaik apapun suatu inovasi, apabila tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka persepsi masyarakat terhadap aplikasi yang kita bangun itu juga tidak baik. Nah, oleh karena itu kita sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini dalam rangka membangun awareness ya. Awareness ketika kita misalkan minum aqua, kita selalu menyebut aqua, kenapa tidak menyebut merek lain? Kita juga demikian juga terhadap aplikasi yang kita bangun ini. Nah, secara lebih detail seperti apa yang kita tawarkan atau kita dapat lakukan Sobat ATR BPN semua lakukan terhadap aplikasi ini, nanti akan kita sampaikan secara lebih detail dalam beberapa slide ke depan. Secara statistik tadi sudah disampaikan oleh Bapak Staf Ahli, mungkin lebih spesifiknya adalah bahwa aplikasi ini kita cek di Play Store ataupun di iOS, itu sudah di-download oleh kurang lebih 1 juta hit atau 1 juta pendownload. Ini menurut kita adalah salah satu angka yang luar biasa dan tentunya juga memberikan tantangan bagi kita kaitannya dengan bagaimana kita mengelola data dan informasi untuk kita sajikan dan dapat diakses secara interaktif oleh Sobat ATR BPN semua. Dapat kita lihat di sini sebagai contoh apa saja sih yang dilaksanakan oleh atau yang diakses oleh Sobat ATR BPN semua. Di statistik menunjukkan bahwa ternyata yang paling banyak adalah keingintahuan untuk mengetahui lokasi bidang. Kita lihat di statistik kurang lebih 41%, hampir menyentuh 50%, luar biasa. Berarti apa? Masyarakat sekarang bukan hanya aware terhadap data spasial, bukan hanya aware terhadap data yuridis, tetapi juga aware terhadap lokasi, data spasial. Nah, ini memberikan tantangan juga kepada kita bagaimana agar data spasial kita dapat terinformasikan, reliable dan dapat dipergunakan oleh Sobat ATR BPN semua. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan waktu, Pak Indra dan Sobat ATR BPN semua, kita lihat hit terbanyak ternyata di jam 11 sampai jam 12. Artinya apa? Ini artinya adalah waktu-waktu yang produktif bagi Sobat ATR BPN. Dan ini kita perlu berikan suatu apresiasi bahwa ternyata di sela-sela waktu-waktu produktif itu Sobat ATR BPN meluangkan waktu untuk mengakses aplikasi Sentuh Tanahku ini.
Nah, manfaat apa sebenarnya yang ingin kita bangun? Kita mengidentifikasi ada kurang lebih 6 hal yang ingin kita tawarkan kepada Sobat ATR BPN. Kita mulai dari informasi pengajuan berkas, kemudian plotting bidang, informasi layanan-layanan. Nah, terkhusus untuk informasi layanan ini, Sobat ATR BPN bukan hanya dapat mengetahui syaratnya saja, namun demikian juga dapat menghitung biaya yang nantinya akan Sobat ATR BPN bayarkan kepada kantor pertanahan dengan melakukan simulasi. Nah, kemudian untuk akun-akun yang sudah terverifikasi itu dapat mengakses layanan-layanan yang lebih spesifik. Sebagai contoh misalkan pengecekan berkas, kemudian nanti ada salah satu inovasi yang kita sebut dengan e-wallet atau dompet dompet sertifikat elektronik. Nanti bagaimana itu kita sajikan nanti akan kita bahas dalam slide berikutnya. Nah, kemudian tadi sekilas saya menyampaikan ada 2 akun ya. Yang pertama adalah akun yang terdaftar. Dan yang kedua adalah akun yang terverifikasi. Nah, perbedaannya adalah kaitannya dengan tools-tools yang kita tawarkan. Jadi nanti untuk Sobat ATR BPN yang hanya terdaftar mungkin hanya bisa mengakses misalkan informasi layanan dan biaya, tapi tidak bisa mengecek misalkan sertifikat saya, kemudian plotting bidang dan seterusnya. Nanti akan kita bahas secara lebih mendetail. Nah, secara spesifik beberapa feature yang kita tawarkan sebagai contoh misalkan cari bidang, cari berkas, kemudian lokasi bidang, plotting bidang. Tadi sekilas saya menyampaikan mengenai info layanan. Bahkan sekarang untuk mendukung kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, kita juga mencoba menawarkan agar Sobat ATR BPN juga bisa melihat pengumuman-pengumuman yang ada di kantor pertanahan kabupaten kota. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian atau Sobat ATR BPN yang saya hormati dan saya banggakan, ketika Sobat ATR BPN melaksanakan pendaftaran atau ingin mengakses layanan di kantor pertanahan, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap berkas. Jadi di situ ada tools atau feature yang kita sebut sebagai QR code. Jadi QR code tersebut dapat Sobat ATR BPN scan. Berdasarkan hasil scan tersebut, Sobat ATR BPN dapat mengetahui posisi berkas layanan yang Sobat ATR BPN sedang laksanakan di kantor pertanahan. Ini adalah salah satu feature. Nah, kita akan masuk secara lebih mendetail. Untuk feature cari berkas, pengoperasiannya sangat simpel, namun demikian sangat powerful. Karena kadang-kadang ketika kita tidak mengakses layanan ini, kita harus datang ke kantor pertanahan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Staf Ahli, bahwa sekarang dengan inovasi ini kita harapkan jumlah pemohon yang datang ke kantor pertanahan itu kita kurangi. Nah, ini adalah salah satu cara kita memberikan opsi pilihan kepada Sobat ATR BPN untuk mengakses informasi berkas, jadi tidak usah harus datang setiap saat ke kantor pertanahan. Cukup memasukkan kantor pertanahan, kemudian nomor berkas, kemudian tahun berkas, maka Sobat ATR BPN langsung dapat mengetahui posisinya sekarang ada di mana. Sebagai contoh misalkan ini di petugas pemetaan. Nah, untuk hal-hal yang lainnya nanti juga akan sama dan informasinya dapat ditampilkan secara on time dan reliable. Kemudian lokasi bidang. Nah, ini memberikan kesempatan sekali lagi tadi cukup banyak, artinya sekitar 41% Sobat ATR BPN yang mengakses feature ini. Ini cukup menggembirakan. Kenapa? Ternyata bukan hanya mengetahui data yuridis, namun demikian secara interaktif Sobat ATR BPN juga dapat melihat lokasi bidangnya. Nah, apabila Sobat ATR BPN mengalami kesulitan karena mungkin bentuk HP dan seterusnya dimensinya kecil, Sobat ATR BPN juga kita berikan kesempatan untuk mengakses bumi atrbpn.go.id. Nah, itu adalah juga salah satu layanan yang dapat diakses sebagai komplementari atau pengganti daripada
inovasi Sentuh Tanahku ini. Jadi ada 4 kata kunci yang kita masukkan di sini. Yang pertama dan yang kedua tadi sudah ya, yang ketiga dan keempat adalah jenis hak, apakah hak milik, hak guna bangunan. Kemudian yang keempat adalah 5 digit terakhir yang kita sebut sebagai nomor hak sertifikat. Jadi sangat mudah sekali untuk dilaksanakan oleh Sobat ATR BPN. Kemudian ini adalah inovasi lainnya, yaitu feature plot bidang. Sebenarnya hampir sama dengan melihat bidang tadi, tetapi di poin kelima dan poin keenam, selain kita memasukkan jenis hak dan nomor sertifikat, kita juga memasukkan eviden atau bukti. Jadi Sobat ATR BPN kita minta untuk melakukan plotting, ya, melakukan plotting posisinya ada di mana. Kita coba memfasilitasi, kita sudah mengupload peta dasar pertanahan yang sudah dilakukan proses tiling. Jadi proses tiling adalah proses untuk membuat data raster itu lebih ringan, lebih mudah untuk di scrolling, diperbesar atau diperkecil di aplikasi. Dan itu dapat dilaksanakan oleh Sobat ATR BPN secara interaktif. Nah, kemudian yang poin keenam, Anda diminta untuk memfoto sertifikat sebagai bukti bahwa memang benar Sobat ATR BPN adalah benar-benar pemilik tanah tersebut. Nah, kita harapkan nanti untuk untuk foto sertifikat itu nanti yang berwarna. Kemudian ini adalah info layanan. Tadi sekilas kami sudah menjelaskan apakah jual beli, balik nama waris, roya dan semua sudah kita sediakan secara secara interaktif. Kemudian tarif, ya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian yang terakhir itu yang nomor 2 adalah simulasi biaya layanan. Namun demikian Sobat ATR BPN harus diperhitungkan juga mengenai PPH dan BPHTB karena memang belum dimasukkan di sini. Jadi kadang-kadang ada yang datang ke kantor pertanahan, saya kalau menurut aplikasi ini cuman diminta membayar 75.000, tetapi kenapa sekarang begitu saya mendaftarkan tanah saya di loket, saya diminta 3,5 juta. Nah, ini dengan sosialisasi ini kita dapat menyampaikan bahwa kita juga harus menginformasikan kaitannya dengan PPH dan BPHTB. Ya, mungkin perlu ada catatan kira-kira begitu, Ya, Pak ya. Betul, Pak. Ya. Silakan. Kemudian untuk feature-feature lainnya, ini ada sertifikat hilang. Kemudian feature profil, tadi sekali lagi untuk profil kita sebenarnya berharap agar Sobat ATR BPN itu mengaktifkan profil yang terverifikasi, jadi bukan hanya yang terdaftar. Kenapa? Karena kalau terdaftar saja itu layanan atau feature yang Sobat ATR BPN nikmati akan terbatas sekali dan kita berharap untuk yang terverifikasi. Ini adalah akses sertifikat saya, sekali lagi bagi Sobat ATR BPN yang memiliki beberapa bidang tanah di lokasi di mana NIK atau KTP Sobat ATR BPN berada, dapat melakukan akses terhadap sertifikat Sobat ATR BPN yang kita sebut dengan e-wallet. Nah, kemudian Sobat ATR BPN kami menyadari bahwa akhir-akhir ini permintaan untuk akun yang akan melakukan verifikasi ini meningkat sangat drastis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak staf ahli bahwasannya akhir-akhir ini permintaannya bahkan dalam 1 minggu itu mencapai 50.000 hit, Pak Indra, 50.000. 50.000 dalam 1 minggu, Pak. Ya, ini artinya secara statistik sebenarnya biasanya dalam 1 hari itu sekitar 900. Tapi 1 bulan terakhir kemarin sampai melonjak menjadi 50.000. Nah, ini tentunya kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Sobat ATR BPN yang mungkin mengalami kesulitan kaitannya dengan proses verifikasi. Ya, karena gini Pak, ini yang paling banyak kita temui di sosmednya kita. Betul. Keluhan bagaimana melakukan verifikasi yang belum selesai. Betul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Sobat ATR BPN yang saya hormati, jadi proses verifikasi coba kita lakukan beberapa perbaikan. Yang pertama adalah kita menggunakan apa yang kita sebut dengan KYC, Know Your Customer.
Jadi kita sudah bekerja sama untuk melakukan otomatisasi proses verifikasi dengan Peruri. Jadi ketika nanti ada permintaan aktivasi akun, nanti secara otomatis by system nanti akan langsung masuk ke sistem Peruri untuk melakukan klarifikasi. Namun demikian, Sobat ATR BPN, kami juga meminta yang pertama adalah ketika Sobat ATR BPN mengupload KTP, itu diusahakan agar uploadannya itu jelas. Fotonya benar ya, jangan sampai foto yang kabur. Misalkan di tempat yang terang. Kemudian ketika memasukkan NIK, ya nomor induk kepegawaian itu diharapkan juga sesuai atau sesuai dengan KTP. Mungkin KTP, ya. NIK, nomor induk kependudukan mungkin Mas Mul ya? Nomor induk kependudukan. Bukan kepegawaian ya? Nomor induk kepegawaian. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang juga menjadi salah satu kendala Sobat ATR BPN. Nah, namun demikian memang kita sedang merancang bagaimana kita memberikan feedback kepada Sobat ATR BPN. Jadi ketika proses validasi itu tidak segera tervalidasi, kita by system juga memberikan feedback. Misalkan ternyata antara NIK yang ada di sistem Dukcapil dengan yang ada di NIK yang tadi diupload tidak sama, itu pertama. Kemudian yang kedua fotonya kabur. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang kita memasukkan gelar. Ada insinyur, dokter Andes, sarjana hukum, sementara profesor. KTP-nya nggak ada. Sementara KTP-nya nggak ada. Kalau saya gampang Pak, nama saya cuma satu huruf, Mulyadi kan gitu. Iya, satu kata mungkin. Iya, satu kata. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu Sobat ATR BPN ternyata sangat mempengaruhi proses verifikasi validasi. Ya, validasi dan verifikasi yang kita lakukan. Nah, kemudian Sobat ATR BPN itu tadi dari sisi masyarakat. Ya, dari sisi masyarakat bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang telah ditawarkan atau telah disediakan by system. Nah, selanjutnya adalah kita melihat untuk pengembangannya bagaimana. Jadi di Sentuh Tanahku itu juga mengakomodir apa yang kita sebut dengan participatory mapping. Participatory mapping ini kalau secara konsep adalah salah satu best practice yang didasarkan pada konsep yang kita sebut dengan fit for purpose. Jadi pemetaan berbasis masyarakat. Kalau dulu di Aceh kita ada namanya community driven adjudication. Sebenarnya adalah konsep yang yang sudah sering kita dengar, yaitu Pokmas Dartibnah, kelompok sadar pertanahan. Nah, itu juga kita akomodir bagaimana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu Kementerian ATR BPN untuk melakukan plotting bidang tanahnya. Nah, prosesnya seperti apa? Kurang lebih adalah seperti ini. Jadi Sobat ATR BPN yang ada di suatu desa nanti datang ke kantor pertanahan, kemudian nanti oleh Kasubag Tata Usaha nanti akan diaktifkan ini menu yang paling bawah itu yang ungu, menu participatory mapping. Memang tidak semua tidak semua user dapat mengaktifkan ini kecuali nanti datang ke kantor pertanahan. Jadi harus terverifikasi kalau betul. Untuk jadi fitur yang nanti satu akan ini. diverifikasi oleh petugas di kantor pertanahan. Nah, ini adalah salah satu langkah atau beberapa langkah yang dapat dilakukan, misalkan tampilkan peta pengambilan data. Jadi pastikan sesuai dengan wilayah kerja atau kelurahan, kemudian dilakukan klik dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita menunjukkan secara spasial posisi bidang tanah kita, kemudian kita juga menginput klaim kita di situ. Jadi kita memasukkan nama, ya, nama dan alamat serta jenis haknya untuk nanti kita pergunakan untuk proses validasi. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi klik, tahan, drag, seolah-olah seperti kita mencoba mengenali di mana letak bidang tanah. Namun demikian Sobat ATR BPN, kami menyadari bahwa kadang-kadang pemilik tanah, kalau kami di Aceh dulu menyebutnya toke tanah ya, juragan tanah gitu ya. Kalau di sini saya nggak tahu istilahnya apa. Kadang-kadang punya lebih dari beberapa bidang. Kadang-kadang tidak tahu batas bidangnya di mana atau posisinya di mana. Nah, ini memang cukup merepotkan. Nah, oleh karena itu
tentunya informasi-informasi yang secara kalau kita sebut dari pemilik tanah yang bersangkutan itu betul-betul kita harapkan untuk membantu untuk melandingkan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar namun demikian masih melayang atau kita sebut sebagai K4. Nah, tahapannya juga sangat sederhana sekali. Nah, ini adalah untuk memasukkan bukti. Jadi setelah tadi diidentifikasi di lapangan sudah ketemu, sekali lagi Sobat ATR BPN diminta untuk mengupload bukti kepemilikan tanah ataupun bukti pajak. Yang intinya adalah dokumen-dokumen yang bisa membuktikan kepemilikan tanah Sobat ATR BPN semua. Nah, kita dapat melihat untuk proses participatory mapping ini, untuk yang sudah lengkap pengisian datanya, itu teridentifikasi tuh warnanya ada warna hijau. Nah, untuk bidang tanah yang belum teridentifikasi dalam artian data inputannya belum lengkap, itu kita identifikasi sebagai warna warna biru, sehingga masih memerlukan proses penginputan data sebagai bukti kepemilikan. Kemudian tampilannya adalah seperti ini. Jadi poin atau titik berwarna hijau menandakan isian sudah terisi secara lengkap. Nah, kemudian Sobat ATR BPN, pertanyaan selanjutnya, kemudian apa? Nah, kita meminta Sobat ATR BPN segera melaporkan untuk proses verifikasi di kantor pertanahan. Nah, apa yang kita lakukan di kantor pertanahan? Prosesnya sebenarnya sangat sederhana. Jadi atau kita bicara dulu keuntungannya, gitu ya. Jadi ini ada diisi data sertifikatnya oleh masyarakat. Pertama, berarti bermanfaat bagi BPN. Bidang tanah diplotting mandiri oleh masyarakat, bermanfaat untuk BPN. Dicek dan diverifikasi oleh kantor pertanahan, bermanfaat untuk BPN. Proses yang transparan, cepat, sangat mudah bagi masyarakat. Nah, ini merupakan suatu yang kita sebut simbiosis mutualisme. Jadi masyarakat juga diuntungkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang khususnya kantor pertanahan kabupaten kota juga diuntungkan. Sehingga nanti prosesnya secara agak detail Bapak dan Ibu sekalian, Sobat ATR BPN yang saya hormati, ini sebenarnya nanti yang akan dilakukan di kantor pertanahan. Ya, ini kita buka dapur kita gitu ya. Jadi begitu Sobat ATR BPN selesai memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Sentuh Tanahku, ini sebenarnya yang kita lakukan. Jadi betapa kita betul-betul hati-hati, kenapa? Agar data dan informasi yang kita sediakan kepada Sobat ATR BPN merupakan data yang reliable dan dapat dipergunakan untuk proses selanjutnya. Jadi kurang lebih demikian Pak Indra yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mulyadi atas presentasinya. Ini banyak sekali hal yang menarik yang disampaikan tadi tentang Sentuh Tanahku itu bagaimana, apa saja keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat, lalu bagaimana masyarakat juga bisa ikut terlibat secara langsung. Ada beberapa pertanyaan dari media sosial yang sudah kami coba kumpulkan, tetapi nanti kita tunggu. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu kita berikan kesempatan kepada narasumber kedua, Pak Idin Yunindra untuk menyampaikan presentasinya. Monggo Pak Idin. Ini perlu sebagai informasi kepada kita semuanya bahwa telah bergabung bersama kita melalui Zoom. Ini ada sekitar 600 para peserta yang hadir. Bukan hanya dari Kementerian ATR BPN, ada juga yang dari Biro Humas Kementerian Lembaga yang ada di Indonesia, Pak. Lalu ada beberapa rekan-rekan lain yang dari masyarakat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Idin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Idin Yunindra. Saya selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi. Sebenarnya saya hanya meneruskan nih Pak Indra, meneruskan apa yang sudah disampaikan Pak Mulyadi. Bahwa kita punya fitur baru mengenai namanya Loketku yang merupakan turunan sebenarnya, turunan dari Sentuh Tanahku. Nah,
Jadi ini nggak terpisah Pak ya, antara Sentuh Tanahku dan Loketku itu sesuatu yang satu. Satu sebenarnya satu rangkaian pelayanan kepada masyarakat, di mana kita mulai membuka kanal-kanal yang banyak untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan pertanahan dari kita. Apakah itu melalui tatap muka langsung datang ke kantor pertanahan, atau mungkin sekarang di kanta-kanta juga ada yang menggunakan layanan antar jemput berkas. Nah ini salah satunya ada layanan ini, Loketku. Di mana untuk setiap pemegang hak atau masyarakat pengguna itu yang sudah terverifikasi akunnya di Sentuh Tanahku bisa mengakses Loketku melalui loketku.atrbpn.go.id. Jadi ini ada dua Pak ya, artinya bisa berarti secara mandiri melalui website, juga bisa melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang ada di handphone. Kira-kira begitu Pak ya? Ya. Jadi bisa diakses di dua kanal, baik melalui website yang di browser maupun melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Mari kita lihat ininya, sedikit video. Permohonan perorangan. Yang pertama, pemohon harus memiliki akun yang sudah diverifikasi di Sentuh Tanahku. Kedua, pemohon melakukan login untuk masuk ke aplikasi Loketku melalui link berikut. Ketiga, pemohon diminta untuk melengkapi unggahan dokumen pendaftaran. Keempat, tunggu validasi dari kantor pertanahan. Setelah divalidasi, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Kelima, pemohon diminta untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Keenam, pemohon datang ke kantor pertanahan sesuai jadwal dengan membawa berkas asli. Ketujuh, petugas loket akan memverifikasi berkas yang dibawa pemohon. Nantinya, berkas pendaftaran yang diberikan akan diproses. Pemohon dapat memantau pengecekan berkas melalui menu berkas saya di Sentuh Tanahku. Pemohon juga dapat bertanya secara langsung melalui menu tanya berkas. Apabila produk sudah selesai, akan diinfokan ke pemohon di Sentuh Tanahku. Nah, ini adalah alur untuk layanan Loketku. Apa saja yang dilayani oleh Loketku adalah seluruh layanan yang disiapkan oleh kantor pertanahan di mana pemohon atau bidang tanahnya berada. Ini merupakan pengembangan kami yang dari sebelumnya, kita juga sebelumnya sudah ada loket perorangan Pak Indra, yaitu yang full elektronik nih. Hanya saja baru terbatas di PPAT, kemudian lembaga keuangan seperti bank, kemudian jasa keuangan lainnya, serta yang untuk perorangan itu baru 2 nih, baru untuk SKPT dan pengecekan elektronik, di mana produknya juga berupa sertifikat elektronik atau istilah informasi elektronik. Nah, karena kita ini sekarang belum semuanya elektronik sertifikatnya, kita memerlukan pelayanan yang hibrid, yang bisa mengakomodir kemudahan elektronik, tetapi juga autentifikasinya itu karena masih berupa sertifikat manual, itu juga harus bisa dicetak secara manual. Nah, akhirnya kita membuat layanan elektronik ini. Jadi separuh elektronik, di mana di awal sampai pendaftarannya itu secara elektronik, tetapi outputnya itu masih berupa sertifikat manual. Nah, nantinya ketika kita nanti sudah banyak alih media untuk sertifikat elektronik kementerian, lembaga, BUMN dan sebagainya, kita mungkin nanti akan beralih ke layanan elektronik seluruhnya. Nah, di sini pemohon yang sudah mempunyai akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi bisa memilih layanan di situs kami di Loket
www.atrbpn.go.id dan memilih seluruh daftar layanan yang ada. Jika misalnya layanan itu spesifik nih, sudah tahu, oh saya butuhnya peralihan hak. Nah dia bisa tuh langsung memilih peralihan hak. Kemudian melakukan scanning atas dokumennya. Scanning ini bisa menggunakan scanner biasa atau bahkan bisa menggunakan kamera. Nah yang resolusinya mungkin tidak begitu besar, tapi sudah cukup bagi petugas di kantor pertanahan untuk melakukan verifikasi data nantinya. Nah, kemudian petugas kantor pertanahan akan melakukan verifikasi berkas. Berkas apa saja yang sudah diupload, kemudian sesuai tidak dengan data yang ada di kantor pertanahan. Nah, feedbacknya adalah kesempatan bagi pemohon untuk menentukan tanggal dan jam datang ke kantor pertanahan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Staf Ahli, kita sedang mengembangkan dengan kerjasama dengan startup kurir, di mana nantinya pemohon tidak perlu datang lagi ke kantor pertanahan full, nggak perlu nih. Cukup istilahnya pakai jasa kurir, diantar, nah nanti outputnya diantar kembali ke pemohon. Gitu. Luar biasa ya, jadi hanya pakai GoSend kira-kira begitu ya, bisa dilayani ya. GoSend eksklusif lah, eksklusif GoSend. Eksklusif, oke. Nah kemudian billing atau biaya pelayanan, kemudian tracking atas prosedur layanan itu bisa dilakukan secara elektronik juga, baik melalui Sentuh Tanahku maupun melalui web yang sudah disiapkan. Nah di situ juga itu namanya kita siapkan namanya e-wallet nih. E-wallet di setiap akun Sentuh Tanahku. E-wallet itu berisi berkas-berkas yang sudah didaftarkan atau pernah didaftarkan. Bahkan sertifikat yang dimiliki juga bisa diakses melalui e-wallet tersebut. Baik berupa sertifikat manual maupun sertifikat elektronik nantinya yang sudah disiapkan. Jadi itu semacam warkah elektronik? Semacam wallet, semacam dompet lah, semacam locker. Semacam digital lockernya pemegang hak nih. Sehingga kalau ada pelayanan lanjutan nggak perlu di-scan kembali? Nggak perlu scan lagi, langsung dilampirkan saja. Nah ini adalah menu untuk memilih jadwal kedatangan, serta nantinya bisa melakukan tanya jawab berkas ya. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, bahwa nantinya tanya jawab berkas atau jika ada kekurangan berkas nanti bisa disampaikan lewat sini. Juga melalui 2 kanal, yaitu web browser dan Sentuh Tanahku. Kemudian ada yang khusus, ini ada Loketku instansi pemerintah. Nah ini yang agak berbeda dengan perorangan. Jadi kalau perorangan itu untuk masyarakat, kalau ini khusus untuk kementerian, lembaga, baik struktural maupun non-struktural yang diperbolehkan memiliki atau menguasai tanah. Nah, nantinya ini adalah pintu kita untuk melakukan digitalisasi seluruh sertifikat manual menjadi sertifikat elektronik. Kita mulai dari sini nih. Alih media untuk tanah-tanah instansi pemerintah bisa didaftarkan melalui fitur Loketku ini. Ya ini, jadi pintunya di sini, ini adalah awal kita, gerbang kita untuk ke sertifikat elektronik. Dimana kemarin kalau langsung ke masyarakat itu mungkin gejolaknya terlalu besar. Nah ini kita coba dulu dengan melakukan alih media terhadap sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah. Bagaimana alurnya? Sama seperti perorangan, hanya saja di sini diwakili oleh admin dan supervisor yang merupakan pejabat fungsional dan struktural di kantor tersebut atau di kementerian tersebut, di mana nanti outputnya berupa sertifikat elektronik yang tidak perlu lagi kirim-kirim lagi tuh. Nantinya akan kita simpan di e-wallet dan disampaikan notifikasinya melalui email. Nah, bagaimana nantinya
kesiapan teman-teman di kantor pertanahan maupun di kementerian untuk alih media ini, ya untuk KYC, tadi yang disampaikan Mas Mul, Know Your Customer itu secara digital, secara manual nanti kita siapkan KTP reader nih. Jadinya mudah-mudahan kejadian seperti Nirina Zubir yang kemarin tidak terulang lagi. Atau ada figur-figur palsu itu tidak bisa terjadi ya, kejahatan mafia pertanahan tersebut ya, kejahatan pertanahan. Jadi tidak ada lagi joki-joki nih. Langsung pemohon yang bersangkutan melakukan verifikasi melalui eKTP reader, baik datanya maupun orangnya melalui fingerprint yang terhubung langsung ke Dukcapil hasil perekaman KTP elektronik yang lalu. Kemudian ini adalah previewnya nanti yang dihasilkan melalui alih media Loketku tadi, di mana semuanya nantinya akan kita lakukan seperti ini. Awalnya nanti untuk seluruh kementerian dan lembaga nih. Dan pertama kali seharusnya kita sudah mulai melakukan untuk instansi sendiri, untuk aset-aset BPN sendiri, yang istilahnya lebih mudah dalam rangka trial and error-nya nanti. Nah ini yang namanya e-wallet, nah ini adalah istilah digital locker ya, digital locker-nya sertifikat elektronik maupun sertifikat yang masih manual. Jadi seluruh pemegang hak yang sudah mempunyai akun Sentuh Tanahku juga bisa mengakses ini. Jadi tadi kan turunan ya, inilah turunannya dari Sentuh Tanahku. Nah barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Indra. Mudah-mudahan dapat bermanfaat karena ini masih dalam tahap development ya. Kita masih terus melakukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur baik di basis web maupun di Sentuh Tanahku. Baik, terima kasih kepada pemampar kedua. Mas Idin Yunindra, ini tadi menarik sekali hal-hal yang disampaikan karena ini adalah hal-hal yang baru buat masyarakat terutama, apalagi ini ada hal yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Karena banyak sekali di media sosial kita masyarakat itu bertanya tentang kapan sih misalkan sertifikat elektronik mulai berlaku dan lain sebagainya, bagaimana kesiapan-kesiapan kita. Tapi ini terkait dengan khusus pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan aplikasi Sentuh Tanahku dan fitur Loketku. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kami akan berikan kesempatan karena kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari media sosial, tapi kami akan coba cek apakah yang ada pada ruangan ini bersedia untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan. Ya. Ya, nanti kita cek melalui online karena ini ada rekan-rekan yang bergabung bersama kita, ada sekitar 600 yang bergabung bersama kita. Kita belum lihat, nanti panitia siapkan dulu pertanyaannya mana. Tetapi ini yang sudah ada melalui media sosial ini. Ada yang bertanya ini, Mas Mulyadi ini. Ya, ini kalau nggak bisa ada ahlinya kok. Ini pertanyaannya singkat-singkat saja ini dari teman-teman yang bertanya melalui media sosial itu. Pertanyaan mereka ini gini, bagaimana memverifikasi akun tadi hanya tampaknya harus kita jelaskan kembali bagaimana sih cara memverifikasi akun karena ada mendaftarkan bagaimana, lalu setelah itu kemudahan tadi sudah disampaikan kalau kita punya akun ternyata kita bisa mengakses fasilitas lain yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Lalu layanan untuk Bumi ATR BPN apakah hanya boleh untuk akun yang terverifikasi? Nah, mungkin dua itu dulu Pak. Monggo Mas Idin atau Mas Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Indra. Pertanyaan yang luar biasa menurut saya kaitannya dengan bagaimana cara kita melakukan proses verifikasi terhadap akun yang terdaftar ataupun akun yang nantinya akan terverifikasi. Jadi betul sekali bahwa kita sebenarnya berharap agar semua akun itu bukan hanya terdaftar,
tapi pada level yang lebih tinggi lagi, yaitu terverifikasi. Ya, Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin memaksimalkan apa yang kita sediakan gitu. Kalau orang Jawa mengatakan eman-eman sekali gitu ya. Ini mobilnya Ferrari tapi Kecepatannya 60. iya, itu yang saya maksud. Jadi jangan gunakan economic mode gitu. Kalau Iya, di iya, iya. Innova Reborn kan ada itu yang power mode sama yang economic mode gitu. Iya, iya, Gunakan yang power mode gitu ya. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini saya berubah ya. Tadi Sobat ATR BPN, sekarang saya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi sekilas kami telah menjelaskan beberapa tahapan bagaimana sih proses verifikasi. Jadi pada prinsipnya adalah untuk pembuatan akun itu sangat simpel. Jadi tidak perlu saya jelaskan bagaimana mekanismenya karena hanya klik kemudian memasukkan user ID, kemudian memasukkan email. Nah, fungsinya email adalah nanti untuk mendapatkan proses verifikasi tadi itu gitu. Jadi di dalam email sebagai feedback daripada sistem kita nanti ada kalimat klik tautan gitu ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah kenapa sih proses verifikasi itu dalam tanda kutip lambat gitu ya. Menjadi sulit karena ini Menjadi beberapa sulit. ini nyambung sama pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari rekan-rekan kita tadi dari Kalimantan, Kantah, Banjarmasin. Nah, itu juga sama. Lalu ada Pak Herman dari Majene. Saat verifikasi foto selfie aplikasi langsung log out. Lalu masih kesulitan untuk memverifikasi. Hal-hal demikian tadi Pak. Masih Ya. sama saja ini satu. Ya, Mungkin bisa betul. dijawab sekaligus ini. Iya, betul. Jadi tahapan verifikasi ini betul-betul menjadi tantangan. Saya tidak mengatakan kekurangan, tapi sebagai tantangan yang perlu kita carikan solusi sebaik-baiknya. Jadi kemarin arahan dari Pak staf ahli adalah tolong agar kita mencari solusi yang terbaik dan secepat-cepatnya gitu ya. Nah, langkah yang sudah kita laksanakan adalah pertama kita lihat dulu statistiknya, gitu ya. Pertama kan sebelum kita mencari solusi kan kita harus tahu dulu statistiknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa akhir-akhir ini atau 1 bulan terakhir kemarin itu permintaan verifikasi itu meningkat sangat tinggi sekali. Sampai 50.000. Iya, kurang lebih 50. 1 minggu. Iya, 1 bulan. 1 bulan. Kalau 1 minggu itu kurang lebih 6.000. Itu pada waktu ada kasus di Jakarta kemarin, gitu ya. Ini jadi kurang lebih dalam 1 bulan itu teridentifikasi sekitar 50.000, kemudian 1 minggu terakhir pas waktu kejadian yang menimpa seseorang itu, publik figur itu kurang lebih ada sekitar 6.000. Nah, kemudian Pak Idin dengan tim dari Pusdatin telah melakukan langkah. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan Peruri. Nah, fungsi daripada Peruri adalah untuk menggantikan proses yang dulunya dilaksanakan secara manual. Ya, kalau dulu itu proses verifikasi itu dilaksanakan di kantor pertanahan. Nah, kita bisa membayangkan load pekerjaan di kantor pertanahan sudah tinggi, masih harus dibebani pekerjaan atau proses verifikasi, gitu ya. Nah, kadang-kadang tidak hanya melakukan centang saja Pak Indra, namun demikian tadi kendalanya ada 4 tadi. Jadi misalkan KTP-nya itu fotonya tidak jelas, kemudian namanya ada yang blur. Jadi sebagai contoh kemarin saya itu iseng-iseng bandingin KTP saya dengan KTP-nya Pak Idin. KTP-nya Pak Idin itu yang suku kata pertama itu kabur gitu. Jadi apakah ini, maaf Pak Idin, apakah Udin atau Idin gitu ya. Nah, seperti itu kedua. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan nama tadi. Ada yang Kiai Haji, ada yang Haji, ada yang Dokter Andes, ada yang insinyur. Ya, menggunakan gelar dan tidak menggunakan gelar. Nah, kita harus kalau di ini harus konsisten gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan NIK. Jadi NIK yang ada di KTP itu tidak sama dengan database yang ada di Dukcapil.
seperti Ya, itu. kalau itu berarti penyelesaiannya bagaimana itu Pak? Nah, itu yang mungkin lebih berat karena melibatkan itu tadi dari adalah luar. salah satu tantangan kita. Nah, penyelesaian kita adalah selain kita bekerja sama dengan Peruri, kita juga mencoba untuk memperpendek waktu verifikasi. Kalau kemarin itu 14 hari, sekarang kita upayakan agar dalam waktu 2 kali 24 jam itu proses verifikasi, karena prosesnya sudah otomatis, itu dapat dilakukan. Namun demikian Pak Indra dan Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Karena dalam prakteknya prosesnya itu terjadi bottleneck. Ya, di sistem itu terjadi peningkatan yang cukup drastis di sistem kita, dan ada beberapa akun yang minta diverifikasi itu gagal. Nah, proses yang gagal-gagal ini terpaksa kita membuat semacam tim penyelesaian gitu. Jadi kayak kalau di PTSL kan ada tim backlog gitu ya. Kita juga membentuk tim backlog gitu. Jadi kita menugaskan beberapa tim support kita untuk melakukan verifikasi secara manual. Namun demikian ke depannya tentu tidak bisa kita lakukan secara manual, karena ada penugasan-penugasan lain. Nah, ini sedang Dan volumenya begitu luar biasa Pak, jadi nggak bisa manual lagi kira-kira demikian ya, Pak ya? harapannya sih semua sudah by system gitu. Itu tadi sudah yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami mencoba mengusulkan ke bidang infrastruktur, nanti mungkin kita minta izin untuk ditambahin API Pak. API itu kayak semacam tools, script yang dipakai untuk menghubungkan antara dua sistem yang bekerja. Jadi misalkan sistem A, sistem B, nanti ada semacam penjembatan, jadi kayak semacam script, ada scripting programming kalau zaman dulu. Nah, API ini adalah penjembatan. Nah, kita minta API ini ditambah. Kalau kemarin hanya 1, kalau bisa mungkin Pak Idin ya ditambah jadi 2 atau kalau perlu 3. Nah, 5. Tambah jadi 5. Padahal tadi saya sebenarnya cuma minta 2, ini Pak Idin mintanya 5 gitu. Harapannya apa? Untuk memuaskan keinginan atau harapan daripada user yang setelah sekian lama menunggu gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini menurut statistik di data dan informasi kemarin memang loadnya cukup tinggi. Nah, kemudian yang keempat, sepertinya memang perlu kita tambahkan tutorial Pak Idin ya. Jadi nanti kita tambahkan tutorial di ketika akan mendownload atau setelah mendownload dan diinstal, nanti akan kita tambahkan tutorial. Kemudian tadi untuk hal-hal yang lainnya mungkin dalam perkembangannya nanti dapat kita bahas mengenai solusinya. Kemudian yang keenam nih, kemarin secara khusus kita juga selain membentuk tim task force, kita juga menugaskan beberapa staf tim support untuk menjawab Pak. Jadi kan kadang-kadang ada review tuh. Kita juga mencoba untuk interaktif. Jadi sistem ini kita pelihara Bapak dan Ibu. Jadi kita sangat concern, jadi kita memberikan penugasan secara khusus kepada tim kita untuk menjawab pertanyaan atau komplain-komplain yang Bapak Ibu sampaikan di baik di media sosial ataupun langsung di aplikasi. Kemudian tadi pertanyaan kedua kaitannya dengan Bumi ATR BPN, apa hanya akun yang terverifikasi. Nah, ini kesempatan saya berikan kepada Pak Idin, monggo. Gantian. Pak Idin, monggo. Baik. Memang kalau di Pusdatin ini kami selalu bekerja sama ini, ibaratnya kalau Pak Mul itu strikernya lah, striker di Pusdatin nih. Bagian output, kalau saya bagian umpan lambung aja, bagian defender di belakang. Nah, beberapa hal memang tadi sudah disampaikan Pak Mul ya mengenai yang sentuh tanahku, itu juga perkembangannya juga sudah semakin baik nih. Awal verifikasi itu kita lakukan secara istilahnya bukan manual banget ya, istilahnya secara tatap muka. Nah, pemohon atau pengguna akun itu harus datang ke kantor pertanahan terdekat nih. Ya, sekarang berarti enggak lagi Pak ya? Udah enggak, ya. Kita udah langsung otomatis gitu loh. Ini ada pertanyaan, karena ini ada pertanyaan tadi dari, kalau tidak salah dari Tegal, mengatakan apa masyarakat harus datang ke kantor pertanahan? Ternyata sekarang sudah enggak lagi perlu datang ke kantor pertanahan.
itu Tadinya 14 hari, sekarang jadi hanya 2 hari untuk verifikasi. betul, betul. Nah, dulu memang wajib datang dengan membawa KTP untuk melakukan verifikasi. Kemudian banyak yang akun yang belum terverifikasi itu akhirnya jadi tunggakan. Sempat kemarin itu saya berlakukan, bukan saya, Pusdatin memberlakukan maksimal 3 hari, akun belum terverifikasi, kantor pertanahan bersangkutan tidak bisa melakukan pelayanan tuh. Artinya diblok, harus menyelesaikan dulu verifikasinya. Dan ini ternyata sangat mengganggu pelayanan. Kemudian ada teknologi baru yang namanya KYC, Know Your Customer tadi oleh Peruri. Nah ternyata ya karena antusiasme masyarakat yang besar, ternyata layanannya juga yang kita siapkan ternyata masih kurang. Akhirnya mungkin nanti akan kita buka kanal-kanal lagi untuk berbagai macam verifikasi nantinya. Nah kemudian verifikasi ini juga berhubungan tadi dengan layanan bumi.atrbpn.go.id. Di mana kalau yang free, yang belum terverifikasi, itu hanya bisa melihat bidang-bidang tanah saja. Sebaran bidang tanah di Indonesia nih. Dia tidak bisa mendapatkan luas, dia tidak bisa mendapatkan nomor hak, pemegang hak. Jadi informasi sangat terbatas sekali yang bisa didapatkan untuk yang belum terverifikasi. Ketika level 1 itu verifikasi pertama, itu dia bisa melihat informasi atas bidangnya sendiri. Nah artinya dia bisa melihat riwayat tanahnya. Dulunya punya siapa sih? Dulunya punya siapa? Nah itu bisa melalui verifikasi tingkat pertama. Kemudian yang kedua, verifikasi tingkat kedua. Verifikasi tingkat kedua artinya memohon layanan. Layanan yang nanti disiapkan oleh Pak Mulyadi. Namanya apa mas? E-wallet ya? E-wallet. Nah nanti dari Bumi, nah kita bisa mendapatkan informasi tekstual atau yuridis dan informasi spasialnya. Misalnya nih Pak Indra mau beli tanah di sebelah kantor ini nih. Ya, ya. Nah ini punya siapa gitu. Ya, itu informasinya terbuka nanti. Itu nanti di level kedua. Pada level kedua. Level 2. Jadi verifikasi itu level 1, kemudian nanti permohonan SKPT dan informasi pertanahan itu di level 2 namanya. Nah itu Pak Indra bisa mendapatkan siapa pemegang haknya, kemudian nilai tanahnya berapa kalau misalnya saya mau beli. Nah, itu. Iya, luar itu biasa nanti ya. di situ level kedua. Itu jadi verifikasi ini sangat penting, apalagi yang di level pertama nih untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Begitu Pak Indra. Iya. Baik, terima kasih Pak Idin, Bapak dan Ibu semuanya. Kami melanjutkan karena ini ternyata banyak sekali rekan-rekan yang aktif melalui Zoom bertanya kepada kami. Ini nanti mungkin tidak semuanya bisa kita jawab karena mengingat waktu, tetapi hanya beberapa pertanyaan-pertanyaan ini kami coba sambungkan karena beberapa pertanyaannya adalah sama. Ini ada pertanyaan dari Sumatera Selatan, Kanwil. Masyarakat sering bertanya tarif atau simulasi biaya untuk nilai tanah. Bagaimana masyarakat tahu untuk nilai tanah di pasaran berdasarkan zona nilai tanah masing-masing kantor pertanahan? Apakah bisa dari aplikasi Sentuh Tanahku ini tadi melihat harga nilai tanah? Ini nyerempet tadi yang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Idin. Lalu ini ada juga ini yang bertanya kepada kami. Ada masyarakat yang tidak semuanya memiliki email. Kalau nomor HP saja, apa bisa punya aplikasi ini? Nah, kelihatannya ini tidak perlu, nanti tolong dijelaskan karena ini masyarakat, mungkin pertanyaan titipan dari masyarakat. Mungkin 2 itu dulu, monggo Mas Mulyadi. Nggak bisa. Jadi pertanyaan pertama kaitannya dengan nilai tanah ya Pak Indra ya. Apakah itu bisa diperoleh? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sebenarnya kalau saya sebagai user, saya tidak akan terpaku dalam satu platform. Ketika kita berselancar dalam dunia
dunia maya, kita dapat memperoleh informasi data. Kalau kita bicara data dan informasi pertanahan, bukan hanya di Sentuh Tanahku, tetapi juga dapat kita peroleh di platform-platform lain yang disediakan oleh kementerian. Tadi sekilas kaitannya secara spesifik untuk nilai tanah, ya, zona nilai tanah, itu kami sangat menyarankan untuk bisa diakses melalui bumi. Berarti memang mau tidak mau ya verifikasi level kedua harus dilakukan karena tadi manfaat luar biasa. Kalau untuk zona bisa nilai tanah, bumi. Kalau untuk zona nilai tanah itu dapat diakses secara free, Pak. Secara free. Secara free. Untuk Artinya zona nilai tanah. Maksudnya free itu untuk level pertama sudah cukup. Sudah bisa melakukan mengetahui berapa nilai zona nilai tanah. Akun pun juga bisa. Gitu. Jadi akun yang belum terverifikasi pun juga bisa melakukan mengetahui hal itu, Pak, ya. Betul seperti itu. Itu kaitannya dengan zona nilai tanah. Kemudian tadi kaitannya dengan email. Jadi memang kita kan berusaha agar terjadi saling cross check, Pak. Jadi kita juga memikirkan apabila masyarakat tidak memiliki email, apakah bisa melakukan verifikasi melalui handphone, nomor HP gitu ya. Nah, ya kita berpikirnya maju ke depan gitu ya. Tadi sekilas Pak Staf Ahli telah menyampaikan bahwa sekarang jumlah orang yang mengakses media sosial yang punya gadget itu sekian juta, melebihi jumlah penduduk Indonesia gitu. Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, kita tidak bisa meremehkan juga gitu ya. Dan ini faktual. Jadi ada yang sudah aktif secara media, mengakses media sosial tetapi tidak memiliki email gitu. Nah, pertanyaannya apakah bisa atau tidak? Mungkin nanti Pak Idin bisa menambahkan secara lebih teknis. Monggo Pak Idin. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai nilai tanah ya. Untuk bumi.atrbpn.go.id itu kita siapkan web portal yang cukup canggih, nah, di mana masyarakat yang advance itu bisa menambahkan data-data melalui WMS atau Web Map Service, selain data yang sudah juga kita siapkan. Nah, defaultnya ketika buka pertama kali itu masyarakat bisa mendapatkan informasi bidang tanah. Kemudian jika menambahkan data yang lain yang sudah tersedia, itu juga bisa melihat zona nilai tanah untuk seluruh kawasan di Indonesia yang sudah terdapat zona nilai tanahnya. Sehingga tidak ada lagi tidak ada lagi data yang kita sembunyikan, semuanya kita publish walaupun secara terbatas. Untuk yang ZNT yang dipublish di bumi itu masih berupa zona. Jika menginginkan nilai tersebut sampai ke bidang tanahnya dan nilai bidang tanah tersebut, nah maka verifikasi level kedua diperlukan, yaitu verifikasi di permohonan SKPT dan informasi nilai bidang tanah. Artinya kita sudah siapkan level-levelnya nih. Kalau misalnya mau gratisan ya harus interpretasi sendiri gitu. Kalau mau dipandu harus verifikasi yang pertama. Kalau mau misalnya informasi itu secara legal dikeluarkan oleh BPN, itu harus verifikasi yang kedua. Kemudian untuk email nih. Nah, ke depan mungkin bukan hanya nomor handphone, mungkin bisa aja cukup dengan NIK. Cukup dengan NIK, masyarakat sudah bisa mendapatkan akses layanannya gitu. Melalui media-media yang secara publik kita siapkan. Nah, misalnya yang sudah mulai berubah itu kan yang tadi disampaikan Pak Sahli itu adalah retail. Retail dulu kalau mau daftar itu ribet banget tuh. Harus punya email, domisilinya harus terverifikasi. Nah, kalau sekarang cukup dengan nomor handphone kita bisa daftar tanpa harus mempunyai email. Nah, ke depan mungkin BPN akan seperti itu juga tuh. Cukup dengan nomor handphone atau NIK, atau NIK nih.
nanti bisa mengakses layanan ya yang nanti kita medianya akan kita siapkan di space umum, di publik, misalnya di kantor pertanahan atau mungkin nanti ada kantor pertanahan DKI di sini nih, mungkin akan memasang publik informasinya di mall atau di mana yang sering dikunjungi oleh masyarakat, begitu barangkali. Iya, baik, terima kasih. Sudah jelas sekali penjelasan dari Mas Idin dan Mas Mulyadi. Berikut mungkin kita hanya tersisa sedikit lagi waktu kita, tetapi ini masih banyak sekali pertanyaan. Tidak semuanya bisa kita sampaikan karena mengingat waktu kita sangat terbatas, tapi ini hanya ada satu atau dua saja mungkin pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah semua layanan pertanahan tersebut bisa didaftarkan melalui fitur Loketku? Lalu ini ada pertanyaan satu lagi adalah, apakah proses pengurusan perpanjangan HGU bisa melalui online? Nah ini juga silakan ini. Pak Idin. Ya, monggo Mas Idin, kami persilakan. Oke, baik. Ini terakhir nih berarti nih. Ya, ini sesi terakhir kita, dua penanya. Nah, apakah semua layanan bisa diakomodir melalui layanan Loketku? Bisa. Bisa. Sepanjang kantor pertanahan letak bidang tanahnya membuka layanan untuk itu. Jadi dari Pusdatin sudah menyiapkan sistemnya. Nah, teman-teman di kantor pertanahan nih yang harus berani mulai membuka layanannya untuk keseluruhan. Kita ada total berapa layanan? Ada sekitar 72? Ada sekitar 70-an ya, 70-an layanan ya. Nah, kurang sekarang lebih 70 layanan yang sudah daftar melalui Loketku itu ketika sudah kita buka di bulan September, itu sudah ada 2.400 berkas. 2.400 berkas? 2.400 berkas yang diselesaikan melalui layanan Loketku. Nah artinya teman-teman di kantor pertanahan juga sudah mulai membuka layanan online-nya. Jadi, berarti dari yang kita launching Pak Idin ya? Dari kita launching kemarin bulan September ya? Itu sudah 2.400 berkas. Nah kemudian untuk HGU ini karena sifatnya khusus ya, juga sudah kita siapkan namanya ULK, Unit Layanan Khusus nih. Nah ini sedang dalam tahap pengembangan di Pusdatin, Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita luncurkan juga nih ULK nih, yang bisa mengakomodir HGU, HGB, seluruh pemberian hak ya, seluruh pemberian hak, baik kewenangan kantor pertanahan, kewenangan kantor wilayah maupun kewenangan kementerian. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita luncurkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, memang menarik sekali sosialisasi kita yang kita bincangkan ini adalah terkait dengan sesuatu yang yang masyarakat sebenarnya mau tahu apa aja sih yang ada di dalamnya. Lalu melalui media sosial pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan apa kemudahan dari aplikasi mobile yang kita lakukan ini, itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tetapi mengingat waktu kegiatan sosialisasi ini tidak bisa kita lanjutkan ke diskusi karena ini kalau kami pantau via Zoom ini masih banyak sekali pertanyaan. Tetapi karena keterbatasan waktu nanti mungkin kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya yang bisa melalui Zoom dapat menyampaikan melalui surat@atrbpn.go.id. Lalu untuk informasi yang diharapkan kita punya Kementerian ATR BPN, yaitu punya ppid.atrbpn.go.id, bisa mengakses melalui tersebut. Lalu jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh melalui website Kementerian Media Sosial dengan menggunakan tagar Tanya ATR BPN. Kami dari Biro Humas akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada dirjen terkait jika hal tersebut memang harus dijawab secara lebih teknis lagi. Bapak dan Ibu semuanya, telah kita dengarkan bersama paparan dari kedua narasumber. Kita berharap inovasi pelayanan digital yang terus dilakukan oleh Kementerian ATR BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan fitur Loketku akan lebih mempercepat
penyampaian informasi, serta mendekatkan Kementerian ATR BPN dengan masyarakat. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui informasi pertanahan secara berkala, transparan, serta mengantisipasi kejahatan di bidang pertanahan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di kegiatan sosialisasi lainnya. Salam digital. Begini Pak ya, salam digital begini ya. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara sosialisasi dan publikasi aplikasi Setu Tanahku dan Loketku pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan hadirin yang telah bergabung baik secara daring maupun luring. Sampai jumpa pada kegiatan sosialisasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Humas ATR BPN.